Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya solih-solihah kelas 1? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah dipertemukan dengan bulan puasa Ramadan tahun ini ya. Meskipun suasananya masih sama dengan tahun yang lalu ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk berpuasa. Nah, hari ini ya dengan Ustazah Selvi kita akan membahas materi kultum ya. Nah, di puasa hari kedua ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan makan sahur di bulan puasa Ramadan. Nah, sebelumnya Ustazah Selvi ingin tanya dulu kepada solih-solihah. Adakah solih-solihah yang sudah terbiasa dengan puasa Ramadan 1 hari penuh? Mungkin tahun kemarin? Atau ada yang masih puasanya setengah hari? Atau mungkin belum berpuasa? Nah, untuk tahun ini tentu harapan kita adalah berpuasa yang lebih baik lagi ya. Kalau yang sudah terbiasa, kita tambah lagi semangat kita untuk puasanya. Nah, kalau ada yang kemarin masih setengah hari puasanya, tahun ini kita tambah ya puasanya 1 hari penuh. Atau mungkin ada yang belum berpuasa, nah kita berpuasa ya, solih-solihah ya. Silakan kalian bisa latihan dulu setengah hari atau nanti ditambah lagi setiap harinya jamnya. Nah, maka akan terbiasa juga untuk berpuasa 1 hari penuh. Nah, solih-solihah, nah dalam berpuasa ada sunnah-sunnahnya ya. Salah satu sunnah puasa adalah makan sahur. Kalian tahu ya, makan sahur ya, sudah tidak asing lagi ya. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang keutamaan makan sahur ya. Nah, langsung saja ya. Yang pertama ya, makan sahur itu adalah sunnah ya. Jadi kalau sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala jika kita melakukannya. Nah, jadi kalian ingin mendapatkan pahala apa tidak? Nah, sudah puasa, kemudian kita dapat pahala, tentu sangat menyenangkan. Jadi, di dalam sahur itu terdapat pahala karena hukumnya adalah sunnah. Oke, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, Rasul bersabda ya di dalam hadis ya, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi terdapat keberkahan di dalam sahur, solih-solihah. Tahu ya berkah ya. Kalau kita mendapatkan berkah, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah ya, keberkahan yang lebih banyak lagi dari Allah. Dalam hadis lain juga disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sahur itu barokah, maka jangan tinggalkan meski hanya meneguk seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Nah, jadi solih-solihah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan, maka jangan kita tinggalkan ya. Meskipun kita hanya meneguk 1 teguk air, atau mungkin kita hanya makan kurma, nah di situ sudah terdapat keberkahan. Apalagi kalau kita bisa makan sahur dengan baik ya, dengan gizi seimbang, dengan sayur, dengan buah, kemudian minum air yang cukup atau minum susu. Nah, pasti kita lebih mendapatkan keberkahan yang banyak. Kemudian untuk yang ketiga, sahur itu menguatkan badan dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi berhubungan dengan fisik ya. Kalau kita sahur, pasti kita akan berenergi. Kalau kita berenergi, pasti kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan sehari-hari kita seperti biasa ya, apalagi dalam beribadah. Kita bandingkan saja solih-solihah, kalau kita makan sahur, kemudian setelah sahur kita pergi ke masjid, pasti kita akan bersemangat ya, lebih bersemangat dalam melaksanakan sholat subuh. Beda kalau kita tidak makan sahur. Nah, kalau kita tidak makan sahur, misalkan kita kesiangan, subuh baru bangun, kemudian kita harus ke masjid ya, harus sholat, pasti rasanya beda dengan yang biasanya sahur ya, solih-solihah ya. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya, menambah semangat agar semakin rajin beribadah. Nah, sahur itu memang bukan suatu hal yang mudah ya, apalagi untuk kalian yang mungkin baru belajar ya, karena biasanya di hari-hari biasa mungkin kalian ya bangunnya kesiangan atau bangunnya subuh, mungkin lebih dari itu, jam 5 mungkin baru bangun. Nah,
Ketika sahur, kita dituntut untuk bangun lebih awal. Misalkan jam 3 kita sudah bangun, kita bisa sholat lail dulu, kita bisa sholat malam dulu, atau tilawah. Kemudian ba'da sahur, mungkin kita gunakan untuk murojaah surah, kita gunakan untuk menambah hafalan. Nah, di situ terdapat keutamaan sahur, bangun sahur. Nah, kemudian yang kelima ya, waktu sahur itu dapat digunakan untuk menyusuli niat berpuasa kita. Nah, kita niat puasa Ramadan itu biasanya kita lakukan malam hari ya, solih-solihah ya. Biasanya ba'da tarawih atau mungkin sebelum tidur kita niat dalam hati untuk berpuasa besok hari penuh. Nah, kalau kita lupa untuk niat ya, niat sahur, kita bisa menyusulinya ketika bangun sahur. Sebelum sahur jam 3 lebih itu kita niat dulu, kemudian kita makan sahur, dan itu tidak apa-apa ya. Jadi keutamaan sahur yang nomor 5 tadi adalah bisa menyusuli niat berpuasa jika kita lupa di malam harinya. Nah, itu ya sebagian besar yang sudah sampaikan keutamaan makan sahur ya. Tentu masih banyak keutamaan yang lainnya ya, solih-solihah ya. Mungkin yang non muslim juga melakukan puasa, tapi mereka tidak melakukan sahur. Nah, kita yang muslim, kita berpuasa dan kita sahur, jadi sebagai pembeda. Atau mungkin keutamaan yang lain, kita bisa bersilaturahim lebih. Misalkan kita melakukan sahur di masjid, kemudian kita bertemu dengan teman-teman kita, tetangga kita, jadi kita bisa menjalin silaturahim yang lebih lagi. Nah, jadi itu ya beberapa keutamaan sahur yang kita tentunya tidak ingin melewatkannya ya. Kita tidak ingin melewatkan makan sahur. Nah, aku tuh nggak biasa bangun pagi apalagi baru pertama puasa. Nah, kita biasakan ya, kita berniat malamnya sebelum tidur, aku besok harus bangun sahur, aku harus mau jika dibangunkan oleh ayah bunda, harus lebih bersemangat lagi, gitu ya. Oke, janji ya, besok tidak malas-malasan sahur ya. Oke, sekian ya dari Ustazah Selvi ya, solih-solihah. Tetap semangat belajarnya dari rumah, semangat beribadahnya, dan semangat berpuasanya ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.